Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Kepala, yang kesini dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual pada guru penggerak kali ini untuk mewawancarai Pak Kepala sebagai pimpinan di sekolah ini kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam kebijakan. Jadi kita langsung saja Pak Kepala ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang itu yang terjadi di guru, Ya, di guru atau di pegawai? Baik di guru maupun di lingkungan sekolah yang ada, baik terkait dengan kebijakan dengan siswa, guru maupun staf yang ada di lingkungan Bapak. Kita mulai pertama terkait dengan siswa. Kalau siswa terkait dengan keputusan yang kita ambil sifatnya berjenjang. Mulai dari kalau siswa ditangani oleh ketika dia bermasalah pada gurunya, maka diselesaikan oleh guru tersebut. Ketika tidak bisa oleh guru, maka guru tersebut akan lapor ke wali kelasnya. Ketika wali kelasnya tidak bisa mengatasi, baru berkolaborasi dengan BPBK sebagai mediatornya. Nah, ketika tingkat BPBK sudah tidak mampu mengambil keputusan, maka naik bertindak ke siswa. Nah, disinilah di siswa itu nanti akan diputuskan apa kebijakan apa yang akan diambil. Sekiranya kalau kebijakan permasalahan itu masih ringan, masih bisa ditolerir, masih bisa dibina. Jadi pada prinsipnya kalau siswa itu adalah apapun permasalahannya, tetap pembinaan itu adalah yang kita kedepankan dan sampai mengakibatkan. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya kasus itu di satu sisi benar, di satu sisi pun benar, sehingga ini memunculkan dilema kita untuk menentukan kebijakan. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Di sekolah itu walaupun kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di suatu sekolah, tapi dia tidak lepas juga pembantu-pembantunya. Dia jadikan dalam pengambilan keputusan tidak sentral. Jadi dia harus berkolaborasi juga, mulai dari berbagai unsur, mulai dari BP-nya, siswaan, karena kalau ini permasalahannya siswa. Terus di antara intern warga pun bagaimana menyikapi permasalahan. Adapun mengenai pengambilan keputusannya, kita ngambillah resiko yang terkecil. Ya walaupun ini sama-sama benar. Sekiranya misalkan siswa ini loh salah, jadi kita kembalikan kepada diri kita, kalau jangan dibetulkan ego kita seperti bapak ya, sepertinya. Kan guru juga benar, siswa juga benar. Nah, tapi di sini bukan ngotot-ngototan, guru harus benar. Nah, tapi kita harus melihat masa depan anak, jangan sampai dikorbankan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, yang biasa dilakukan? Kalau terkait masalahnya, pertama kita gali dulu permasalahannya, sedetail apa permasalahannya. Selanjutnya kita kumpulkan stakeholder yang berkepentingan kayak tadi. Ketika ada permasalahannya rekod di DP itu ada rekodnya, jadi permasalahan itu berjenjang. Buku kasus ya? Kasus sebagai rekod anak. Terus selanjutnya kita panggil orang tuanya. Jadi kita bina, suatu bina dengan orang tuanya sama-sama. Setelah nanti kesepakatan ada MOU dengan orang tuanya. Setelah itu nanti kita kontrol. Kita tidak langsung saklek begitu dia melanggar, walaupun orang tuanya MOU, tetap kita kedepankan pembinaan sampai jangan menunjukkan. Kemudian selanjutnya nih Bapak, terkait dengan hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Pengambilan keputusan yang pertama, kalau sekiranya tindakan fatal siswa ya, kita lihat dulu besar kecil kasusnya, tingkat kasusnya. Kalau misalkan kasusnya tidak terlalu, walaupun misalkan besar, tapi kalau masih bisa diselesaikan, selesaikan internal. Tapi kalau sudah bentuknya sudah viral, sudah terkait kita pun tidak lepas juga selesaikan dengan kekeluargaan, dengan cara kita tidak mengkat siswa tersebut untuk
berhenti begitu saja. Paling tidak enaknya kita keluarkan itu dengan memindahkan ke sekolah lain. Itu pun persetujuan orang tua. Nah, kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut seperti apa tantangannya? Ya, tantangan dari setiap pengambilan keputusan tentu banyak pertimbangan. Pertama dari pribadi, yang kedua adalah kepentingan lain. Siapa tahu terkadang di antara siswa itu ada kadang-kadang keluarga dari bapak ibu guru yang di sini, atau keluarganya komite, atau keluarga dari warga sekolah. Nah, inilah kadang-kadang kesulitan kita. Di satu sisi kita mau menegakkan regulasi yang ada, tapi di satu sisi sebagai hubungan kemanusiaan kita juga melihat. Begitu juga di teman-teman guru, ada yang malas, ada yang sampai berkali-kali tidak mengisi jam, ada teguran, berjenjang. Tapi ketika kita mau mengambil keputusan yang akhir, kita juga berpikir kemanusiaan. Dia kadang-kadang tidak ada tempat mengajar lain, atau kadang-kadang adik atau keluarga atau saudara dari warga sekolah sehingga itu kadang-kadang regulasi itu memang ada saklek regulasi, tapi dalam menjalankan itu kita harus hati nuranilah yang kita kedepankan. Terus apakah selama ini ada jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan kasus, atau Bapak biasanya langsung menyelesaikan perkara atau kasus tersebut secara langsung, atau tinggal di tempat, atau mungkin bentuknya semacam prosedur ya, seperti apa? Mungkin sifatnya itu berjenjang. Paling kita evaluasinya per bulan. Ya, jadi misalkan laporan dari BP ya. Ini ya dari wali kelas misalkan. Nanti wali kelas itu mungkin bisa sudah dihandle oleh wakil. Jadi laporan itu nanti ke wakil. Nanti kita paling BP. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung. sekolah. Jadi berjenjang. Artinya supaya tidak semua permasalahan itu tersentralnya ke kepala sekolah. Jadi dia berjenjang. Jadi kalau ada sudah bagian-bagian ya. Kalau dulu istilahnya ada istilahnya guru senior yang membimbing kepada guru yang junior. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Misalkan kasus-kasus kriminalitika di kelas lah ya, atau di lingkungan sekolah terkait dengan guru misalkan. Ini yang mempermudah Bapak dalam mengambil pengambilan keputusan itu, adakah seseorang gitu atau faktor-faktor lain? Yang mempermudah itu adalah diselesaikannya dengan musyawarah Keluargaan ya? Keluargaan. Jadi misalkan kita tidak selesaikan sentral. Jadi ketika ada permasalahan yang terkaitnya masalah guru, kita selesaikannya secara intern. Tidak mesti harus di blow up dulu ke semua guru. Kita selesaikan pembinaan. Jadi tugasnya kepala sekolah itu membina. Dan terkait masalah siswa nanti ke siswaan, terkait masalah guru yang bermasalah itu nanti guru yang membina. Seharusnya baru nanti itu pun rapatnya nanti di guru, aslinya pembinaan itu di guru itu diselesaikan dengan wakil. Terus yang terakhir ini Pak Kepala, jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian dari pengalaman-pengalaman terkait dengan kasus yang sudah Bapak tangani, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Jadi pengalaman yang seperti dari pengalaman ini adalah setiap menyelesaikan masalah maka kita kedepankan adalah nurani. Jangan sampai mengorbankan hak-hak atau nasib orang lain. Kalau masalah permasalahan anak itu hal wajar pada sesi peralihan dewasa remaja menuju dewasa. Tugasnya kita adalah membina. Terus kalau guru, ketika guru ada yang bermasalah, kita harus dalami dulu problemnya mungkin apa. Mungkin ada permasalahan intern di keluarganya atau lingkungannya, terus kita dalami. Dan tidak semata-mata harus otomatis sekak. Kita harus melakukan pembinaan. Jadi seorang sukses itu tidak berawal dari begitu lahir langsung sukses. Jadi harus tetap dulu. Pembinaan itu tetap kita lakukan. Dan seorang pemimpin itu adalah harus berlapang dada, selalu memaafkan. Kalau masih ada rasa dendam, kita tidak pernah bekerja, dan orang-orang yang kita bina itu juga tidak nyaman. Jadi fleksibel lah. Terima kasih Pak. Walaupun regulasi itu ada tertulis. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua jawaban hasil wawancara ini. Sangat
bermanfaat bagi pribadi saya sendiri sebagai CGP. Mudah-mudahan ke depan saya juga bisa menjadi panutan terkait dengan memimpin sebuah sekolah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.